Selamat malam adik-adik. Kita akan mulai persekutuan Kamis kita pada malam hari ini. Cici undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Kita akan pujian sekali lagi. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Cici akan undang semuanya untuk berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami kesehatan hingga hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici serahkan kepada Kakak Erwin. Silakan duduk. Mari kita melanjutkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Ya, kita buka Kisah Para Rasul, semua buka Alkitabnya. Kisah 16 ayat ke-13 ya. Kemarin kita sudah sampai cerita bahwa Paulus sudah berjalan sampai daerah Makedonia ya, daerah yang banyak sekali bekas penjajahan orang-orang Makedonia, orang-orang yang pinter, orang-orang yang punya kebudayaan yang tinggi ya, tapi mereka kosong karena tidak ada Kristus. Dan Paulus sampai di kota pertama namanya apa? Filipi. Ya, kota pertama namanya kota Filipi. Mari kita baca ayat ke-13. Apa yang terjadi di kota Filipi? Pada hari Sabat, wah ya ini keterangan waktu. Berarti harinya lagi hari apa? Sabat. Paulus pergi biasanya ke kota-kota orang Yahudi cari tempat ibadah mereka. Dan orang Yahudi beribadah di hari Sabat ya. Jadi waktu ini hari Sabat, Paulus bilang apa? Ayat 13, kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai. Jadi Paulus menyusuri tepi sungai, kemudian dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan yang berkumpul di situ. Ya, jadi Paulus, kemudian Silas, kemudian Timotius dan Lukas keluar pintu gerbang kota Filipi, kemudian dia menyusuri sungai. Kenapa menyusuri sungai? Ya, karena Paulus sudah duga di tepi sungai biasanya ada rumah sembahyang orang Yahudi, ya, rumah sembahyang orang Yahudi. Orang Yahudi biasanya beribadah di bait suci, ya, tapi bait suci hanya ada di Yerusalem. Wah, sekarang udah jauh perjalanannya, sudah sampai di Filipi. Maka biasanya orang Yahudi beribadah di sinagog namanya. Sinagog ini adalah tempat ibadah kecil ya, bisa menampung puluhan sampai kurang lebih 500 orang kalau sinagog yang gede. Ya, bisa sampai 500 orang di sini. Tapi di kota Filipi nggak ada. Berarti itu adalah tempat
rumah sembahyang ini adalah tidak besar, ya. Menunjukkan apa? Di kota Filipi tidak banyak orang Yahudi, ya. Jadi meskipun Filipi ini kemarin kita baca kota perantauan, ya, banyak orang Roma pergi ke Filipi, tetapi orang Yahudinya sedikit. Dan Paulus waktu pergi benar ada di tepi sungai. Kenapa di tepi sungai? Karena orang Yahudi itu punya tradisi mencuci, ya, mereka harus cuci tangan sebelum ibadah. Kadang ada yang harus nyelam sampai ke dalam kolam untuk menyucikan diri, ya, mirip teman-teman di Muslim, ya, mereka harus cuci tangan dulu. Ya, orang Yahudi juga sama, dia harus cuci tangan dan segala macam, sehingga biasanya dibangun di tepi sungai. Dan waktu Paulus pergi benar ada di situ. Dan dikatakan biasanya yang ibadah laki-laki, tetapi di sini di ayat 13 kita lihat Paulus bertemu dengan beberapa perempuan. Wah, akhirnya ketemu, ya. Paulus lalu mulai menginjili dari orang Yahudi. Ayat 14 kita buka. Seorang dari perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Waktu pergi ada seorang namanya Lydia, ya, seorang perempuan namanya Lydia. Dia dari kota Tiatira. Tiatira, berarti bukan dari Filipi. Dia dari Tiatira, tapi dia sekarang tinggal di Filipi, ya. Dia penjual kain ungu. Kenapa Alkitab tulis kain ungu? Karena waktu itu kain ungu kain yang sangat mahal, ya. Untuk mendapat warna ungu harus didapatkan dari pengolahan kerang-kerang dan segala macam sampai dapat warna ungu. Kemudian kain bisa diwarnai ungu, dan biasanya ini kain yang mewah, dipakai sama bangsawan, sama raja-raja, ya. Jadi kainnya raja gitu warna ungu, ya. Kemudian orang-orang kaya yang punya. Lydia ini penjual kain ungu. Wah, ya, kayak dia orang yang cukup kaya di situ, ya. Jadi Lydia ada di sini. Paulus datang, Paulus menginjili, ceritain tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, apa yang ada di perjanjian lama yang dibicarakan sama Nabi, itu semua adalah Yesus Kristus. Dan akhirnya Lydia percaya nggak? Percaya, ya. Lydia dikatakan di ayat 14 dia menjadi percaya kepada Allah, ya. Tuhan membuka hatinya, maka Lydia percaya. Jadi Lydia percaya gara-gara Paulus atau bukan? Wah, kalau kita baca Alkitab kita sadar, ya, yang bisa membuat orang menjadi percaya itu adalah Roh Kudus. Paulus hanya dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mengabarkan Injil, tetapi yang membuat orang menjadi percaya adalah Roh Kudus. Ya, dikatakan Tuhan membuka hati Lydia sehingga Lydia menjadi percaya. Kita harus berdoa kepada Tuhan, ya. Kalau ada teman kita, papa mama yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan tolong buka hatinya biar papa mama bisa menerima Kristus, dan juga kita harus menceritakan Injil. Ayat ke-15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerima, ya. Lydia akhirnya dibaptis, ya. Setelah dibaptis dia ajak Paulus, ayo mampir dulu ke rumah saya dulu. Ke rumah saya dulu. Ngapain? Yang Lydia sangat bersuka cita. Dia mau ajak Paulus, ayo makan dulu di rumah saya, ya. Ajak semua, Paulus, Silas, semua, ayo makan dulu di rumah saya, ya. Sampai Alkitab katakan dia desek, harus, ayo, dia paksa, ayo makan, gitu, ya. Paulus mau, ya. Ayat 16 kita baca. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi waktu itu diceritakan kembali, muncul, ya, di daerah Filipi itu ternyata ada seorang perempuan tenung. Tenung itu apa sih? Tenung, ya, meramal, ya, perempuan tenung. Ya, tentu ini pasti asalnya dari iblis, dari setan, bukan dari Tuhan Allah, ya. Jadi waktu itu, karena ini kan kota-kota, ingat ya, daerah Makedonia
dipengaruhi orang-orang Yunani yang percaya dewa-dewa dan segala macam, ya. Sehingga ada perempuan tenung di situ, ya, yang bisa sihir, bisa meramal, ya. Ayat 16, pada suatu kali kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu. Paulus mau pergi ke tempat sembahyang, ketemu seorang perempuan punya roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuannya memperoleh penghasilan. Oh, ternyata perempuan ini dipekerjakan oleh tuan-tuan. Jadi ada tuan-tuan yang mempekerjakan perempuan. Ayo, siapa yang mau ditenung, datang ke sini. Ya, perempuannya tenung. Wah, akhirnya bayar kepada tuannya yang dapat uang. Dikatakan di Alkitab, sehingga mendapat penghasilan yang besar, uangnya banyak gara-gara ini. Wah, setan ya, bisa mendatangkan uang yang banyak nih, hati-hati. Ayat ke-17, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Ya, jadi Paulus lagi jalan mau ke rumah sembahyang, tiba-tiba si perempuan tenung ini ikutin Paulus dari belakang. Jalannya, Paulus jalan diikutin, ya. Kemudian apa yang dikatakan di ayat 17 kita lihat, dia ikut dari belakang sambil berseru. Dia ikut sambil ngomong, ya. Ngomong apa nih? Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Jago gak? Waduh, ya. Dia bilang apa? Paulus dan kawan-kawan adalah apa? Orang-orang ini adalah hamba Allah. Benar atau salah? Paulus adalah hamba Allah? Betul, ya. Kemudian dia bilang apa lagi? Hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan jalan keselamatan. Apa yang Paulus beritakan? Dia beritakan jalan keselamatan. Benar atau salah? Paulus memberitakan jalan keselamatan. Benar. Ya, padahal ini perempuan sihir, perempuan tenung yang ngomong, ya. Sambil ikut Paulus, sambil teriak-teriak, "Hei, orang-orang ini hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan." Hei, ya, sambil Paulus jalan, ya, mau ke rumah sembahyang, dia teriak-teriak terus. Ayat 18. Tadi kita lihat, ini benar ya, Paulus hamba Allah benar. Beritakan jalan keselamatan benar ya? Benar. Oh, ternyata setan bisa comot tuh. Ternyata setan bisa ucapkan kalimat yang benar, ya. Setan bisa pakai perempuan tenung, Paulus hamba Allah, ya. Beritakan jalan keselamatan. Wah, sesuai dengan Alkitab. Wah, hebat nih perempuan tenung. Berarti boleh nggak belajar sama perempuan tenung? Dia bisa ngomong yang benar loh. Wah, kita ikutin dia. Boleh nggak? Tidak. Kenapa tidak boleh? Meskipun yang diucapkan benar, kita baca ayat 18. Ya, si jahat ini. Ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari. Ternyata bukan cuma Paulus lagi jalan hari ini. Dia teriak, "Hei, orang ini adalah hamba Allah. Dia memberitakan keselamatan." Besoknya jalan lagi, dia ikutin lagi dari belakang. "Hei, orang ini hamba Allah, ini Paulus, yang mereka hamba Allah. Mereka ceritain kebenaran, ya, jalan keselamatan. Ayo." Wah, ya. Besoknya jalan lagi, sama ikutin lagi Paulus dari belakang. "Hei, ini orang hamba Allah." Waduh, berhari-hari Paulus diikutin sama perempuan ini sambil ngomong terus, "Ini hamba Allah, beritakan jalan keselamatan." Sekarang yang diberitakan benar gak? Betul, hamba Allah. Betul gak memberitakan jalan keselamatan? Betul, memberitakan jalan keselamatan. Ayat 18. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan. Oh, perempuan ini ngapain? Mengganggu, ya. Gangguan itu karena Paulus apa? Paulus ketemu orang mau ngajar, ketemu orang mau beritakan Injil, mau ceritakan tentang Yesus yang mati. Cewek ini, perempuan tenung ini teriak-teriak terus, ya. Maka Paulus bilang apa kepada perempuan ini? "Demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluar roh itu. Wah, sekarang roh tenungnya hilang, setannya hilang, ya, hilang. Sekarang jadi sembuh. Perempuan ini jadi sembuh, perempuan tenung. Jadi masih bisa tenung-tenung lagi? Udah gak bisa. Setannya udah diusir. Masih teriak-teriak lagi? Sudah enggak. Sekarang dia diam. Waduh, ya. Ternyata kita tahu, meskipun yang dia ngomongin bener, tujuannya apa?
Tujuannya apa? Mengganggu pemberitaan Injil. Wah, setan pinternya luar biasa. Ya, dia pikir, wah saya suruh pakai perempuan tenung ini teriak-teriak, ayo Paulus adalah hamba Allah, Paulus beritakan jalan keselamatan, ayo ya. Dia pikir Paulus bakal seneng ya. Oh bener nih ada orang yang menyetujui ya. Paulus dibilang bener-bener hamba Allah ya. Kalau dibilang oleh perempuan tenung ini ya, setan pikir Paulus seneng kali ya. Paulus tahu ini siasat setan, meskipun beritanya benar, tetapi tujuannya salah. Ternyata tujuannya untuk mengganggu pemberitaan Injil. Wah, ini musuh besar ya. Waktu kita memberitakan Injil, ingat ya, waktu kita dipanggil menjadi saksi, Tuhan Yesus sudah bilang, Yesus yang dengan kuasa dari surga dan bumi memberikan kepada kita penyertaan. Ini bukan tugas gampang ya. Maka waktu menjadi saksi, Yesus menyertai. Paulus punya kuping tajam. Dia tahu ini perempuan gak beres ya. Dia bukan bantuin saya beritakan Injil, bukan bantuin saya panggil orang supaya dengar. Ternyata dia ikuti terus supaya orang gak bisa dengar. Paulus buat cerita, ayo percaya kepada Yesus. Yesus adalah Allah dan juru selamat. Perempuan ini teriak lagi, Paulus hamba Allah. Orang gak bisa dengar. Apa Paulus gak kedengeran? Dia perempuan ini ganggu terus Paulus dan kawan-kawan untuk beritakan Injil. Maka Paulus langsung usir dia, keluar setan dari sini ya. Dan perempuan ini akhirnya sembuh. Ternyata setan bisa memakai manusia meskipun kelihatannya benar. Ini benar gak? Ini benar loh. Paulus sama Allah betul ya. Beritakan jalan keselamatan betul. Ini betul. Tapi ternyata tujuannya salah. Ya. Koko sering lihat hari Minggu anak-anak suka nyanyi. Wah, semangat nyanyinya bagus sekali. Ya. Semua nyanyi semangat. Tapi mulai muncul ada beberapa yang nyanyinya teriak-teriak. Nyanyi teriak-teriak. Semua orang tepuk tangannya gini. Ya. Waktu orang buka dia baru tepuk. Dia mau beda sendiri. Ya. Bikin kacau. Bikin orang sulit. Ya. Teriak, nyanyinya teriak. Dalam nama teriak ya. Jangan-jangan setan bisa pakai yang kelihatan benar tapi untuk mengacau. Kita harus hati-hati ya. Jangan dipakai oleh setan untuk mengacau ya. Kamu teriak-teriak, nyanyi tepuk tangannya beda, yang lain ikut. Bukan pikirin gimana nyanyi yang benar buat Tuhan, pikirin gimana tepuk tangannya. Apakah kita beribadah kepada Tuhan? Kita sudah diganggu sama setan. Ya, seperti mulut kamu kita memuji Tuhan, tapi sebenarnya apa? Yang kita pentingin tepuk tangannya supaya beda sama yang lain. Yang kita pentingin supaya suara saya kenceng daripada yang lain. Ya. Hati-hati, ternyata di dalam ibadah setan itu gak kabur, dia justru berkeliaran. Waktu Paulus memberitakan Injil keselamatan, setan gak kabur, setan justru buntutin dia. Ya. Setan kejar terus ya. Jadi yang kelihatannya benar ternyata bisa dipakai setan. Kita harus hati-hati. Perempuan tenung ini beritakan hal yang benar, tapi ternyata dia dipakai setan untuk mengganggu pemberitaan Injil Tuhan. Ya, waktu kita bersaksi, waktu kita beribadah harus benar-benar hati-hati. Jangan kita mau dipakai oleh setan untuk mengacau. Ya, beribadah yang baik, bernyanyi yang baik bersama-sama dengan yang lain yang memuji Tuhan dengan baik, bertepuk tangan dengan baik ya. Harus mengerti, harus beribadah dengan sopan, harus tertib ya. Dan waktu memberitakan Injil, ingat setan tidak tinggal diam, dia akan mengganggu. Nah, kita harus hati-hati. Semoga Tuhan memberikan kepada kita bisa tahu, jangan sampai saya dipakai setan. Ampuni Tuhan kalau saya selama ini dipakai oleh iblis untuk mengacaukan ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kembali kami melihat satu cerita di mana perjalanan misi Paulus, Injil sudah menembus benua Eropa di daerah Makedonia. Kami bersyukur ada orang Filipi yang bertobat. Kami bersyukur ada Lydia yang boleh bertobat kembali kepada Allah. Dan kami juga belajar dari Paulus ya Tuhan.
di dalam pemberitaan Injil. Kami sadar setan bukan takut, tapi justru setan terus membuntuti Paulus, terus mengganggu dia, mengeluarkan kalimat-kalimat yang waktu orang dengar ini kalimat yang benar, tetapi ternyata tujuannya untuk mengganggu pemberitaan Injil. Seperti setan mengganggu Yesus ketika Yesus memberitakan Injil. Kami pun sadar ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, ketika kami beribadah kepada Tuhan, di situ setan mengganggu. Ketika kami ingin menjadi saksi Tuhan, di situ setan mengganggu. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami seringkali tidak sadar, kalau seringkali kami dipakai oleh iblis untuk mengacaukan ibadah, untuk mengacaukan pemberitaan firman. Ampuni kami ya Tuhan. Biar kami boleh sadar, biar kami boleh taat kepada Tuhan, biar kami boleh patuh kepada Tuhan, beribadah dengan tertib, menceritakan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami tidak dipakai oleh si jahat. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat malam.